Prof. Thomas, timbul keraguan begitu ya, mungkin bagi umat Islam di tanah air ini kan ada yang memulai puasanya besok, kemudian ada yang lusa. Semuanya berangkat dari kriteria yang ditetapkan oleh Mabims. Bagaimana kemudian kita menyikapi itu menurut Anda? Ibadah itu didasarkan pada keyakinan. Jadi kalau saudara-saudara kita yang meyakini tanggal 18 itu mulai Ramadan, wajib puasa. Tapi yang meyakininya baru tanggal 19 hari Kamis, ya itu wajib puasa. Dan nanti pada akhir Ramadan ini juga akan terjadi perbedaan juga karena Muhammadiyah menggunakan konsep global, sedangkan pemerintah dan ormas-ormas yang lain menggunakan konsep lokal. Itu nanti akan ada dua versi Idul Fitri juga. Nah, dalam konteks ini pun sama, ketika pada akhir Ramadan nanti tanggal 20 Maret itu menurut Muhammadiyah sudah Idul Fitri, tapi menurut yang lain itu masih puasa. Nah, ini dalam konteks perbedaan Idul Fitri nanti, itu konteksnya adalah konteks yang satu wajib puasa karena masih Ramadan, yang satu sudah haram puasa karena sudah masuk Idul Fitri. Jadi kembali lagi pada prinsip bahwa ibadah itu didasarkan pada keyakinan. Ya silakan aja ikuti mana yang diyakini dan kemudian laksanakan secara konsisten. Oke. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul juga, Prof. Tono, kita ini kan orang Indonesia. Mengapa kemudian kita tidak mengikuti tanda-tanda yang ada di langit Indonesia? Mengapa kemudian kita mengikuti tadi kalender global itu? Bagaimana penjelasannya? Loh, itu tanda langit di Indonesia ada. Itu hilalnya sudah besar itu kalau nanti subuh pada 18 Februari ini ya. Pada 18 Februari, jadi nanti subuh ini di Jakarta itu ketebalannya 0,16%. Oke. Udah bisa, ini hilal ini. Kalau bukan hilal terus apa? 0,16%. Jadi pada saat ijtima itu kan 0%. Ya. Karena tidak ada yang tersinari. Nah, ini semakin jam pada sekitar pukul 4.01 nanti subuh nanti itu 0,16%, dan ini terus bertambah ini. Tuh. Ya, tapi informasi ini kan tidak diketahui oleh mayoritas masyarakat. Begitu. Itulah sebabnya kita sosialisasikan kan. Kita sosialisasikan bahwa Anda harus puasa loh karena Anda sudah tebal, bahwa itu memerlukan waktu, ya betul, karena ini sudah terlanjur, sudah sekian puluh tahun kan ada pengelola yang bahwa itu harus kelihatan gitu. Padahal itu sama sekali tidak perlu kelihatan. Ini kalau pukul 4 sore, 4 pagi kan pasti di bawah ufuk dong. Nggak kelihatan, nggak bakal kelihatan. Tapi itu sudah tebal itu hilalnya. Kalau ini bukan hilal terus apa? Nah, silahkan jawab. Kalau ini bukan hilal, ini terus apa? Sampai dengan nanti maghribnya kan. Baru maghribnya diakui, wah kalau ini hilal karena ketinggiannya sekian derajat. Loh, kemudian bulan itu jebrol dari langit gitu. Ya nggak bisa lah. Itu adalah proses yang setiap jam bertambah besar, bukan kemudian jebrol dari langit kan gitu. Iya, jadi ini memang ini harus kita didik umat itu. Kita harus didik umat bahwa ini adalah sesuatu yang misconception selama puluhan tahun kita melakukan itu. Itulah sebabnya kita juga tadinya kan keliru pakai wujudul hilal kan, tapi semakin hari itu kan semakin bertambah kita belajar kan gitu. Sehingga kita semakin yakin bahwa inilah sebetulnya seharusnya global ini. Mengapa kemudian negara-negara khususnya Mabims ya di Asia Tenggara bisa menggunakan katakanlah metode yang berbeda yang menyebabkan juga perbedaan timbul akhirnya? Mengapa menurut Anda? Iya, karena ada keyakinan bahwa hilal itu harus kelihatan. Itu kan karena ada hadis yang berbunyi sumu liru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal. Fa'aftiru liru'yatihi, nanti berakhir puasa pada akhir Ramadan karena melihat hilal juga. Tapi kami meyakini bahwa itu bukan melihat dengan mata, tapi dengan pengetahuan. Karena kata ro'a itu, sumu liru'yatihi itu kan berasal dari kata ro'a.
Dalam Al-Quran 75% ro'a itu berarti melihat, mengerti. Mengerti, bukan melihat dengan mata, bukan. Memahami. Memahami. Itulah sebabnya misalnya ada alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat, ini firman Allah loh ya. Tidakkah kamu Muhammad melihat bahwa bagaimana Tuhanmu memperlakukan tentara bergajah kan gitu. Ayat itu turun ketika Nabi Muhammad sudah berumur 50 tahun. Bahkan padahal itu menceritakan 50 tahun yang lalu. Masa di situ artinya melihat? Jadi pasti di situ, tidakkah kamu memahami Muhammad? Bukan melihat dong, 50 tahun yang lalu kok. Ya, itu banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Wa taras syamsa idza tala'at tazawaru an kahfi dzatal yamini. Wa taras syamsanya itu kan, tidakkah kamu melihat, kalau harfiahnya ya, tidakkah kamu melihat Muhammad matahari ketika dia terbit condongnya ke kanan, ketika dia tenggelam condongnya ke kiri. Itu ratusan tahun yang lalu. Jadi pasti alam wataros syamsya itu bukan berarti kamu melihat, tidakkah kamu Muhammad melihat, tapi tidakkah kamu memahami. Oke, dan itu masih relevan dan kontekstual ya sampai hari ini begitu ya. Oke, saya ke Prof. Thomas. Prof. Thomas, ada banyak metode yang digunakan untuk mengukur kapan jatuhnya satu Ramadan. Nah, dari berbagai macam metode yang digunakan ini, apakah ada salah satu metode yang memang sangat akurat untuk menentukan itu, atau ya masing-masing punya kelemahan dan kelebihan menurut Anda? Metode yang selama ini digunakan, hisab dan ru'yat, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Pola pikir seperti Pak Tono itu adalah pola pikir khas untuk pengamal hisab. Padahal di masyarakat itu bukan hanya pengamal hisab, tapi ada pengamal ru'yat juga. Hisab punya kelebihan dari segi bisa memperkirakan jauh ke depan. Tetapi kelemahannya itu tidak bisa dibuktikan, tidak selalu bisa dibuktikan dengan ru'yat. Ru'yat punya kelemahan dari segi dia tidak bisa memperkirakan, tetapi bisa untuk mengkonfirmasi ketampakan hilal. Nah, ketampakan hilal itu memang bukan dari segi iluminasinya sesungguhnya kalau secara astronomi ya, tetapi dilihat dari segi keterlihatannya dari ufuk. Nah, jadi terkait dengan keunggulan dan kelemahan metode hisab dan ru'yat, masing-masing ada kelebihan dan ada kekurangan. Tapi untuk mempersatukan umat yang memang beragam, itu kemudian di Indonesia, demikian juga Malaysia dan Brunei, itu mempertemukan, bukan mengkompetisikan bahwa yang salah satu pihak itu lebih unggul, maka kemudian yang pihak lain tidak boleh ada. Kalender global itu hanya mengakomodasi pengamal hisab saja. Pengamal ru'yat tidak bisa menerima itu. Sedangkan yang di negara-negara Mabim se-Asia Tenggara itu berupaya untuk mempertemukan pengamal hisab dan pengamal ru'yat dan menempatkan hisab dan ru'yat itu secara setara. Semuanya diakomodir ya. Baik, terakhir sedikit saja Prof. Tono. Bagaimana kemudian Anda meyakinkan umat muslim untuk yang meyakini bahwa besok ini sudah masuk satu Ramadan untuk berpuasa, tidak khawatir, seperti apa? Iya, saya sudah memproduksi beberapa video ya, ada di YouTube, di channel saya. Itu adalah salah satu upaya saya untuk sampai itu tentu saja YouTube pribadi ya, video-video berapa. Tapi sebagai Muhammadiyah, sebagai organisasi juga sudah banyak juga memproduksi. Artinya ini dalam rangka semuanya mengedukasi umat agar lebih paham bahwa sebetulnya hilal itu tidak harus kelihatan, tidak harus dilihat. Itu. Jadi semuanya kita ini kan semua ibaratnya semua spektrum pendidikan ya pada umat itu kita gunakan. Baik. Jadi, dan bagi yang berkeyakinan untuk berpuasa besok, silakan dimulai tanpa ada rasa khawatir. Dan semoga perbedaan ini sekali lagi kita imbau tidak membuat kita menjadi terpecah belah begitu ya. Terima kasih Prof. Tono atas waktunya bersama kami. Prof. Thomas juga terima kasih sudah hadir di studio iNews. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa jangan kemana-mana, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.